Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Mubarak. Saya sebagai dosen di sekolah tinggi Kementerian Pendidikan Cianjur, di khususnya ekonomi pendidikan Islam. Mata kuliah yang saya ambil adalah ilmu kesehatan dan ilmu pendidikan. Dalam rangka mengikuti pendidikan pemula KDP tahun 2026, saya membuat video pembelajaran dari si program pendidikan Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Ini menunjukkan jangkauan dan konsentrasi dan fokusnya harus kita lakukan. Sekali lagi, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau kasih dulu yang kelas kita. Kita absen langsung dari sini ya. Nanti katakan kalau manual itu suka hilang. Saya dengan di ketik karena harus sudah menggunakan pas sini kita harus maksimal. Teh Ayu. Siap. Oke. Teh Dirpa. Bu Nung. Krisna. Minta. Neng Ami. Silmi. Daniel. Ada beberapa yang tidak hadir ya, karena teman-teman aktivitas di sudah mengajar di hari ini adalah masuk di akhir pertemuan ataupun sekolah anak-anak, jadi banyaknya yang persiapan untuk kebebasannya ataupun sama lah bahasa yang dia sama dengan. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Samsul Kepala, pengampu dosen atau pengampu mata kuliah ilmu kesehatan dan gizi. Kita akan melanjutkan pertemuan kelas dengan menyebutkan materi, yaitu tentang materi implementasi program menu gizi seimbang untuk anak usia dini. Sebelum saya masuk ke materi ini, sedikit review ya. Di pertemuan selanjutnya kita sudah belajar tentang fungsi dan jenis-jenis protein ataupun gizi. Nah, oke, masih ingat lah karena masih hangat ya. Tentunya apa kaitannya, apa hubungannya materi sebelumnya? Kita membahas tentang fungsi gizi, jenis gizi, dan sumber-sumbernya dari apa saja, ya, kayak hewani dan nabati. Nah, pada pertemuan kali ini atau materi ini kita akan hubungkan ya, ataupun bagaimana mengimplementasikan dari fungsi-fungsi protein atau gizi tersebut menjadi sebuah sajian menu makan untuk anak usia dini. Sederhananya bahwa dalam pembuatan menu makan itu gampang, tinggal goreng telur, ya, siapkan nasi, kasih kecap, selesai. Realitanya yang sering kita saksikan atau yang kita dapatkan baik untuk kita ataupun untuk anak-anak kita, tentunya hal yang sangat mudah, banyak faktor ya, kita tidak bahas tentang hal itu. Nah, dalam hal ini fokus kita bagaimana mengimplementasikan. Kata implementasinya adalah kata yang harus dibilang, kata yang harus ada unsur-unsur ataupun ada takaran-takaran yang jelas di dalamnya. Dalam hal ini kita akan coba kilas dulu, yang nanti kita di akhir ya, akan praktekkan bagaimana cara menghitungnya. Kalau membuatnya dari sudah gampang, tapi yang sulitnya bagi kita adalah bagaimana menghitung dan membuatnya agar proporsional sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing.
Apa itu program gizi seimbang atau gizi seimbang? Ya, tentunya bukan hanya sebatas memberi makan, tapi tadi harus proporsional. Lalu kemudian kita lihat ya, apa urgensinya kita memberikan menu makan ataupun memberikan gizi yang seimbang untuk anak, ataupun memberikan protein ataupun vitamin ataupun memberikan menu makan seimbang untuk anak. Tentunya urgensinya satu ya, bahwa memberikan gizi seimbang ataupun gizi seimbang adalah untuk mempengaruhi pemenuhan nutrisi ya, seperti apa yang dikatakan oleh Jeliasud ya dalam perkembangan anak ya, anak ini adalah merupakan usia 0 sampai 6 tahun masa perkembangan otaknya. Makanya ya, hal yang sangat fundamental atau hal yang sangat mendasar bagaimana kebutuhan nutrisinya terpenuhi secara maksimal agar tercapai equal aging agar sehingga dewasa nanti mampu berkembang sesuai dengan potensinya. Yang kedua, alasan ya, pentingnya memberikan menu gizi seimbang itu adalah agar membuat kebiasaan bagi anak. Ya. Kalau kita refleksi sedikit, ya, hari ini kita ya masih ya katakanlah menjolimi diri sendiri. Siapa yang suka jadi sebab coba dengan ya seperti itulah. Kalau dari sudut pandang gizi, ya kamu mengalami shock gitu ya. Oke, ada sayurnya, unsur protein, unsur apa? Ada sayurnya, mineralnya, dan sebagainya. Cuman nanti kita bahas dalam pola makan yang ideal itu saya sampaikan ini ada 4 prinsip ya. Dalam membuat menu pun sama, jadi bukan hanya sebatas apa yang harus kita makan, ya, berapa banyak yang harus kita makan dan berapa banyak yang harus kita keluarkan agar membuat tubuh kita seimbang. Itu ada prinsip 4 ini agar hidup kita itu ideal sesuai dengan proporsinya. 1, jumlahnya, ya. 2, cara penyajiannya, ya, atau komposisinya. Yang ketiga jadwalnya. Dan yang keempat adalah tentunya adalah komposisi daripada nutrisi atau gizi yang ada dalam. Jadi ada 4. Jadi kalau tadi seberapa kalau ada dasarnya oke betul, cuma ada hal lain yang bisa manfaatnya lebih banyak karena kan ada minyak sawit dan lain sebagainya, jenis-jenis makanan yang mengandung lemak jenuhnya yang sangat tinggi yang mengakibatkan metabolisme dalam tubuh itu enggan untuk mencerna seperti itu. Yang ketiga, alasan ya pentingnya memberikan menu gizi seimbang itu adalah agar ya mendeteksi malnutrisi yang sehingga kita mampu melihat perkembangan anak atau kita sendiri status gizi kita itu ada di mana, ada di under ya ataupun ada di upper. Karena status gizi ini baik dan kurang jelek, lebih pun jelek. Yang bagus itu adalah yang sedang, yang ideal. Oke, sebelum kita ambil simulasi, ya lanjut ke materi praktek bagaimana kita menghidupi atau oke. Kami ya, Bapak bisa bertanya ya. Kan di negara Indonesia kita di negara ini kita dikasih MBG sama pemerintah. Oh, siap MBG. Namanya gizi gratis. Yang menjadi pertanyaan itu, apakah porsi MBG sesuai dengan kriteria gizi seimbang atau tidak? Oke, pertanyaan yang sangat menarik dan sangat seksi, ya. Karena sangat sensitif bagi kalangan elit. Tapi kalau kita ini di ruangan ya perkuliahan sangat bebas untuk membicarakan, baik itu politik ataupun analisis. Dari pertanyaan tersebut, apakah semua MBG sudah sesuai dengan proporsi gizi seimbang atau tidak? Tidak usah direview lah, ya. Nanti kita review, kita cari di medsos, ya, di YouTube ataupun di apa tentang bagaimana cara memasaknya, bagaimana cara mengemasnya, kapan dipasak, kapan dibarukan.
dan komposisi makanannya apa aja. Karena tadi secara prinsip beliau ada cara penyajian ya, dalam rincian seimbang dan yang dalam rincian proporsional itu. Satu aja ini yang indikator yang satu tidak masuk ya. Bukan dalam artian MPG saya menjudge tidak baik karena kapasitasnya tidak ada dalam kondisi itu. Tentunya kalau secara prinsip MBG itu kurang. MBG itu dalam proporsi pemenuhan gizi seimbang tidak sangat direkomendasikan ataupun tidak relevan dengan pemenuhan gizi seimbang itu. Karena secara tadi penyajiannya, karena kita dalam sudut pandang gizi seimbang dalam ilmu dan kesehatan, yang menjadi faktor itu bukan jenis makanan saja, tapi adalah cara penyajian. MBG dimasaknya jam berapa? Jam 2 malam. Dikemas dalam kondisi yang suhu yang panas, dimasukkan dalam omframe-nya, tapi kalau kita analisis dari komposisi makanannya, kalau kita generalisasi, ya, keseluruhan misalkan kurang tidak. Ada sebagian yang ya menggunakan rumus ataupun menggunakan perasaan membuat dapur IPG-nya, akhirnya ada yang bagus, ada yang ya, kasusnya. Kalau bertanya membawa sampelnya, misalkan Pak ini menurut IPG ini, nah saya bisa pastikan jawabannya 100% tentang kasus itu. Tapi kalau pertanyaannya dia seperti ini, 50-50, ada baiknya ada buruknya, itu aja. Kalau pertanyaan yang lain, pertanyaannya sudah dulu karena kita sekarang mau dengan simulasi mengukur kebutuhan kalori masih menolak. Ini lagi. Untuk kebutuhan kalori air berapa? 2012. Oke, totalnya ditambah dengan aktivitasnya. 3.410. Oke, kita konversi menjadi kebutuhan menu makan. Dengan menggunakan rumus konversi durasi ataupun bagian dengan skala ini. Tadi coba tulis 60% ya, kita ambil yang 60%. 60% kali 3.437 sama dengan kalikan SPE. Ya, tulis sebenarnya di sini. Bagi 4 515. Nah, itu besar karbohidrat. Oke, teman-teman, alhamdulillah proses pertemuan perkuliahan ke-11 ya sudah selesai dilaksanakan. Dari mulai awal tadi kita mencoba mengkaji ya, secara pengetahuan atau kebutuhan tahun ini. Banyak ya. Pertemuan ini kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya, untuk pengembangan dan penambahan wawasan yang lebih luasnya lagi silakan kembangkan, karena pertemuan kita dalam ruangan program hanya 3 kali 5 minggu. Ya, kurang lebih seperti itu sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan skema mata kuliah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.